Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 dengan materi hawalah atau pemindahan hutang. Bisa disebut sebagai hawalah, bisa disebut sebagai hiwalah. Ini sama saja. Jadi hawalah sebagai pemindahan hutang, atau hawalah itu mempunyai arti memindahkan hutang. Contohnya seperti ini. Kita sebagai A itu punya hutang kepada B itu 100.000. Nah, tapi C itu punya hutang kepada kita 100.000. Nah, jadi kita punya hutang kepada B 100.000, tapi C punya hutang pada kita 100.000. Nah, daripada C membayar hutang 100.000 pada kita, dan ujung-ujungnya kita juga akan bayar 100.000 pada B, maka lebih baik C kita minta membayar uang itu 100.000 itu langsung kepada B. Ini namanya memindahkan hutang. Jadi memindahkan hutang maksudnya hutangnya C kepada kita pindahkan ke B. Jadi C tidak membayar hutang ke kita, tapi C langsung membayar hutang ke B. Nah, ini namanya pemindahan hutang. Oke, kita masuk ke pokok pengertian pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian hawalah, yang kedua adalah pihak-pihak hawalah, yang ketiga hukum hawalah, yang keempat adalah syarat hawalah. Oke, kita langsung ke pengertian hawalah. Hawalah itu secara bahasa bermakna tahawul atau intikal. Tahawul itu artinya memindahkan, itu kalau intikal itu artinya berpindah. Intikal, kalau tahawul itu memindahkan ya, tapi kalau intikal itu artinya berpindah. Jadi ini secara bahasa ini mempunyai makna tahawul atau intikal. Sedangkan secara pengertian syara itu hawalah itu al-hawalah ya naqludain minazimmatil mukhil ila zimmatil muhal alai. Jadi hawalah adalah memindahkan hutang atau pemindahan hutang dari tanggungan pihak yang memindahkan hutang atau dari mukhil kepada tanggungan pihak yang dipindahi hutang, muhal. Nah, jadi simpelnya itu seperti ini. Hawalah adalah memindahkan hutang kita sebagai A itu dari hutang C memindahkan hutang kita, seharusnya kita membayar ke B itu, tapi kita minta C sebagai muhal alai, sebagai muhal untuk membayar ke B. Nah, ini maksudnya seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan ya. Selanjutnya pengertian yang lain, al-hiwalah atau hawalah hiya tahwilu man alaihil haq man yutlabuhu bil haqqi alal akhir lahu indaul haq. Nah, hawalah adalah pemindahan hak oleh pihak pertama yang berkewajiban menunaikan hak dari orang yang menuntut hak kepadanya kepada orang lain yang berkewajiban menunaikan hak kepada orang yang pertama tadi. Nah, oke. Intinya sama. Intinya itu adalah C hutang ke kita 100.000, kita hutang ke B 100.000. Nah, kita sebagai mukhil, nah, kita meminta kepada C agar langsung membayar hutang itu kepada B. Nah, kenapa? Karena C hutang ke kita dan kita hutang ke B. Nah, daripada C bayar hutang ke kita, kemudian kita membayar hutang ke B, nah, mending langsung saja
C kita minta bayar hutang ke B. Nah, karena kita hutang ke B. Intinya seperti itu. Oke. Itu dari Taqiyuddin Nabhani ya, pengertian. Nah, sekarang pihak-pihak hawalah. Yang pertama adalah mukhil. Mukhil itu kita, orang yang punya hutang sekaligus orang yang punya piutang. Nah, ini mukhil, itu kita sebagai A. Nah, muhal adalah orang yang berpiutang. Muhal itu sebagai B. Jadi memberikan hutang kepada kita. Jadi B memberikan hutang kepada A pada kita. Nah, kita memberikan hutang kepada C. C itu muhal alai, orang yang dibendai hutang. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi muhil orang yang memindahkan hutang itu, daripada C membayar hutang ke kita dan kita membayar hutang ke B, nah, mending C langsung saja membayar hutang ke B. Nah, kita ini sebagai muhil. Muhil itu orang yang memindahkan hutang. Nah, karena apa? Kita punya hutang sekaligus kita punya piutang. Nah, muhal adalah B. B tadi orang yang memberikan kita hutang atau kita berhutang kepada B. Nah, muhal alaih adalah C. C itu orang yang kita kasih hutang atau C ini berhutang kepada kita. C hutang kepada kita hutang kepada B. C ini muhal alaih, B ini muhal. Itu. Oke. Selanjutnya ini ambil contoh ya. A ini sebagai kita. Kita hutang pada B sebesar 100 juta. Nah, dan A kita ini berpiutang kepada C atau kita memberikan hutang kepada C itu 100 juta. Sudah jelaskan. Jadi kita punya hutang 100 juta kepada B, tapi C punya hutang kepada kita 100 juta. Nah, daripada C membayar hutang kita 100 juta dan kita juga akan membayar hutang yang sama 100 juta kepada B, maka lebih baik kita minta C agar langsung membayar hutang 100 juta itu kepada B. Nah, itu seperti itu. Nah, jelas ya. Oke. Selanjutnya, jadi A adalah mukhil. Nah, kita ini mukhil. Kenapa kita mukhil? Kita ini orang yang memindahkan hutang. Nah, memindahkan hutang. Karena apa? Karena kita memberi hutang, tapi kita sekaligus juga berhutang. Nah, maka kita minta kepada orang yang kita berhutang agar dia membayar langsung kepada orang yang kita berhutang kepada dia. Nah, ini namanya mukhil, orang yang memindahkan hutang. Nah, B adalah muhal atau muhtal. Jadi orang yang memberikan hutang kepada kita atau kita berhutang kepada B. Muhal itu orang yang kita berhutang kepada dia. Kemudian muhal alaih itu adalah orang yang berhutang kepada kita atau kita memberikan hutang kepada C. Intinya itu adalah C hutang ke kita 100 juta, kita hutang ke B 100 juta. Nah, C adalah muhal alaih, B adalah muhal, dan kita ini adalah muhil, kita yang punya hutang sekaligus punya pihutang. Itu A. Oke, hukum hawalah. Hukum hawalah itu boleh ya, boleh. Kenapa hukum hawalah boleh? Nah, berdasarkan hadis Rasul, yaitu matlul ghani ya zulmun. Nah, matlul ghani ya zulmun. Wa idza adbi'a ahadukum ala mali'i falyutbi. Nah, maksudnya apa? Matlul ghani zulmun. Menahan hutang, menunda-nunda hutang itu, menunda-nunda membayar hutang sedangkan kita itu punya,
punya uang untuk membayar, itu namanya kezaliman. Nah, gini, menunda-nunda membayar hutang oleh orang kaya adalah kezaliman. Orang kaya maksudnya dia itu sudah punya uang tapi nanti aja lah tak bayarnya. Ini tidak boleh. Jadi kalau semuanya kita hutang pada orang, kita punya uang ya langsung bayar. Nah, karena ini perbuatan yang buruk ya, tidak boleh seperti itu. Ya kita ada uang, ya udah langsung bayar. Karena kalau kita menahan uang itu, maka itu adalah kezaliman. Kita berarti sedang berbuat zalim. Nah, wa ida'at bi'a ahadukum ala mali falyutbi. Dan jika seseorang dari kamu dipindahkan piutangnya kepada orang kaya, maksudnya kepada orang yang punya, pada orang yang mampu bayar, nah maka hendaklah ia menerima pemindahan hutang itu. Contoh seperti ini. Nah, kita sebagai A. Nah, sebagai A kita hutang kepada B. Nah, tapi C hutang pada kita. Nah, seandainya kita itu diminta agar hutang kita ini dipindahkan ke C, agar C itu membayar ke B, maka hendaklah menerima. Nah, jadi ini hadis dari Rasul. Artinya kalau seandainya hutang kita itu dipindahkan, nah maksudnya seharusnya kita itu membayar hutang ke B dan seharusnya C membayar hutang ke kita. Nah, seandainya kita pindahkan, kita diminta memindahkan hutang itu kepada C, maka terimalah itu. Artinya biarkan C yang langsung membayar ke B. Nah, intinya seperti itu. Oke, selanjutnya sabda Rasul, man uhila bihaqqihi alal mali falyuqtal. Ini hadis yang lain dengan matan yang sama atau dengan tujuan yang sama, itu hanya saja kata-kata yang berbeda. Nah, barang siapa yang memindahkan haknya kepada orang yang kaya atau orang yang mampu, orang kaya dimaksudnya adalah orang yang mampu bayar hutang, maka hendaklah ia menerima pemindahan itu. Jadi seandainya C hutang ke kita 100 juta dan kita hutang ke B 100 juta, kemudian kita diminta agar C langsung bayar ke B, maka kita sebagai A diminta untuk menerima. Nah, syarat-syarat hawalah. Yang pertama ada kesamaan hak. Jadi syarat-syarat hawalah itu ada kesamaan hak dari segi hutang dan dari segi jatuh tempo. Nah, jadi dari segi jenis hutangnya dan dari jenis jatuh temponya. Yang kedua adalah syarat yang kedua, contoh ya, mohon maaf ya. Contoh, orang yang berutang dinar emas, dinar itu adalah uang emas, boleh memindahkan hutangnya kepada dinar emas yang sejenisnya. Misal kita hutang kepada B uang dinar 100 koin, tapi kita juga memberikan pihutang 100 dinar kepada C, atau C hutang kepada kita 100 dinar dan kita hutang kepada B 100 dinar. Maka kita boleh meminta C untuk langsung membayar 100 dinar itu kepada B. Nah, ini harus syarat yang pertama harus ada kesamaan harus ada kesamaan jenis. Jadi kalau dinar ya dengan dinar, dirham ya dengan dirham. Contoh yang lain, orang yang berhutang dinar atau perak boleh memindahkan hutangnya kepada orang yang berhutang dirham bukan dinar ya, dirham perak boleh memindahkan hutangnya
kepada dirham perak yang sesama jenisnya. Nah, contoh kita hutang 100 dirham perak kepada B. Nah, tapi C juga berhutang kepada kita 100 dirham. Maka kita boleh meminta kepada C untuk langsung membayar hutang 100 dirham itu kepada B. Nah, ini. Selanjutnya contoh. Nah, tapi orang yang berhutang dinar emas tidak boleh memindahkan hutangnya kepada dirham perak yang tidak sama jenis. Nah, ini jumhur ulama ya, jumhur ulama. Jadi semisal kita hutang kepada B hutang dinar 100 dinar, tetapi C itu hutang dirham perak kepada kita 100 dirham. Nah, ini tidak boleh karena nominalnya beda, jenisnya juga beda. Nah, kemudian contoh orang yang berhutang dirham perak, begitu juga sebaliknya, kita hutang dirham perak kepada B. Nah, tapi C juga tapi di sisi lain C hutang dinar kepada kita. Maka ini tidak boleh karena apa? Beda jenis. Nah, contoh yang lain, orang yang berhutang dalam tempo 1 bulan, semisal kita hutang kepada B, jatuh temponya adalah 1 bulan. Nah, boleh memindahkan hutang kepada C kalau temponya juga 1 bulan juga. Semisal C hutang kepada kita, nah, tempo yang kita berikan adalah 1 bulan. Dan kita ternyata hutang kepada B dan jatuh temponya itu 1 bulan. Nah, maka ini boleh. Karena apa? Batasannya sama. Jadi semisal maksimal akhir April, contoh, kita harus membayar hutang kepada B, nah 100 juta, dan akhir April pula C harus membayar hutang kepada kita 100 juta. Maka daripada C membayar hutang 100 juta kepada kita di akhir April, nah sekalian saja C langsung saja membayar ke B 100 juta di akhir April itu. Nah, ini contoh karena apa? Karena setara waktu temponya ya. Kemudian contoh orang yang berhutang yang sudah jatuh tempo boleh memindahkan hutangnya kepada hutang yang sudah jatuh tempo yang sama ya, tadi sama ya. Intinya kalau kita jatuh tempo, misal jatuh tempo, kita hutang kepada B, jatuh temponya adalah awal April, contoh awal April. Nah, sedangkan C hutang ke kita, jatuh temponya adalah awal April. Nah, maka ini boleh. Gitu. Kita meminta pada C langsung membayar ke B. Nah, tidak perlu ke kita. Karena apa? Sama saja, nanti uangnya akan kembali ke B juga. Nah, ini boleh. Nah, karena temponya sama. Tapi kalau temponya berbeda, contoh kita hutang ke B, temponya adalah akhir April. Nah, akhir April. Itu, akhir April kita harus membayar hutang ke B. Nah, tetapi C hutang ke kita, jatuh temponya itu adalah akhir Agustus. Kan masih lama sekali. Nah, maka kita tidak boleh memaksa C agar segera membayar hutang ke B. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena C jatuh temponya itu Agustus, sedangkan kita jatuh temponya adalah akhir April. Nah, ini tidak sama jatuh temponya. Maka tidak boleh. Karena apa? Karena itu sama saja memaksa orang untuk membayar hutang yang mana dia masih punya jangka waktu untuk
untuk mengumpulkan uang gitu ya. Oke, selanjutnya ini contoh ya. Orang yang berhutang dengan tempo 1 bulan tidak boleh memindahkan hutangnya kepada orang yang jatuh temponya 2 bulan. Nah, tidak sama. Tadi sudah saya sebutkan. Jadi kita hutang ke B, jatuh temponya adalah akhir April. Nah, sedangkan C hutang ke kita jatuh temponya adalah akhir Agustus. Maka ini tidak boleh. Karena apa? C masih punya hak untuk beberapa bulan untuk mengumpulkan uang gitu ya. Oke, selanjutnya syarat yang kedua, pemindahan dilakukan pada hutang yang sudah tetap, mustaqrir. Jadi hutang itu boleh dipindahkan kalau hutang itu sudah tetap. Tetap maksudnya apa? Dia benar-benar sudah menjadi tanggungan oleh si C. Nah, itu. Nah, kita ambil contoh. Jika istri memindahkan hutangnya dari orang lain kepada contoh seperti ini. Mustaqrir itu dia harus sudah tetap ya. Tetap itu artinya sudah sah, itu menjadi hutang dia. Contoh seperti ini. Seorang istri wanita dia mau nikah ya, mau dinikahin, mau nikah. Nah, wanita ini hutang 300.000. Nah, wanita ini hutang 300.000 kepada B. Nah, dia hutang 300.000 kepada B. Nah, wanita ini mau dinikahi oleh C. Nah, dia mau dinikahi oleh C. C akan membayar mahar, atau dia sudah membayar mahar 300.000. Nah, mohon maaf ya. C ini akan membayar mahar 300.000. Akan membayar mahar 300.000 karena nikah itu kan pakai mahar ya. Nah, C ini akan membayar mahar 300.000. Nah, selama wanita ini belum dahola biha, belum malam pertama, itu maksudnya belum bercampur lah itu, maka mahar 300.000 yang akan diberikan itu belum sah. Jadi seseorang itu, mahar itu sah menjadi milik seorang wanita kalau wanita itu sudah bercampur dengan suaminya. Nah, selama wanita itu belum bercampur dengan suaminya, maka mahar yang diberikan suami itu belum sah menjadi milik wanita itu. Nah, karena apa? Karena semisal sudah nikah, mahar itu sudah disiapkan. Nah, kemudian ternyata sebelum dahola biha, sebelum bercampur, ternyata si cewek ini minta cerai. Nah, padahal dia belum bercampur, maka mahar itu tidak sah menjadi milik wanita itu. Jadi mahar itu menjadi sah kalau dia sudah bercampur. Nah, bagaimana kalau mahar itu sudah diberikan? Maka laki-laki itu menurut jumhur ulama boleh mengambil seluruh mahar itu. Menurut jumhur ulama, walaupun ada yang mengatakan, sedikit ulama mengatakan itu separuh, ada sedikit ulama juga yang mengatakan itu sudah menjadi miliknya wanita. Tapi mayoritas jumhur ulama ini sepakat bahwa kalau dia belum dahola biha, belum bercampur, maka mahar itu belum menjadi haknya wanita. Nah, jadi mahar itu adalah menjadi haknya wanita kalau dia sudah bercampur. Nah, dan perlu diingat, mahar itu bukan milik orang tua ya. Jadi mahar itu bukan milik orang tua. Semisal kalian menikahi wanita, kalian memberikan mahar itu
1 juta semisal ya, maka 1 juta itu bukanlah milik orang tuanya, tapi milik wanita itu. Nah, milik wanita. Nah, begitupun seserahan. Nah, kalau seserahan ini beda. Seserahan ini tergantung ya. Ini diserahkan ke keluarga atau diserahkan ke wanita. Nah, ini harus jelas. Nah, jadi ada seserahan. Kalau nikah kan ada seserahan, ada mahar, ada seserahan. Mahar itu menjadi hak milik penuh wanita itu. Misal maharnya seperangkat alat sholat dan uang 1 juta misalnya. Maka seperangkat alat sholat dan uang 1 juta itu menjadi hak penuh wanita itu. Nah, ketika nikah kan ada seserahan. Seserahan itu kadang ada yang membawa TV, kadang ada membawa lemari, kadang ada membawa perabot. Nah, seserahan itu kadang ada, bahkan ada yang membawa motor. Nah, seserahan itu banyak, membawa makanan, oleh-oleh. Nah, ini untuk seserahan itu tergantung akadnya. Nah, akadnya itu apakah diserahkan ke orang tua ataukah diserahkan ke wanita itu. Nah, itu kalau umumnya sih memang diserahkan ke wanitanya ya, karena nanti akan dijadikan barang bersama. Nah, tapi kalau mahar itu bukan barang bersama. Mahar itu juga bukan barang milik orang tua. Jadi kalau semuanya maharnya uang 1 juta, berarti ya 1 juta itu milik wanita itu, bukan milik orang tuanya. Juga bukan milik bersama, bukan. Gitu. Kalau maharnya adalah, dulu ada pernah viral ya, maharnya adalah 1 Honda Jazz. Nah, maka 1 Honda Jazz itu bukan milik orang tuanya, bukan. Itu juga bukan milik laki-lakinya. Itu murni 100% milik wanita itu. Nah, dengan syarat dia harus sudah bercampur atau daulah biak. Kalau dia sudah bercampur, sudah daulah biak, maka Honda Jazz itu milik penuh wanita itu, bukan milik bersama. Maksudnya bukan milik bersama dia dan suaminya, itu bukan, tapi ya milik penuh wanita itu. Gitu. Juga bukan milik orang tuanya. Honda Jazz-nya itu bukan milik orang tua. Kalau seandainya maharnya Honda Jazz ya tadi ya, yang sempat viral itu. Nah, ini seperti itu. Nah, oke, kita kembali ke serat hawalah. Jadi ketika seorang wanita, kita ambil contoh tadi, dia hutang 300.000 kepada B. Nah, kemudian C ternyata mau menikahi wanita itu dan maharnya adalah 300.000, maka wanita itu sah memiliki 300.000 kalau dia sudah bercampur atau sudah daulah biak dengan laki-laki itu. Nah, ketika sudah daulah biak, barulah ini ditetapkan itu uang milik wanita itu, dan wanita itu boleh memindahkan tanggungan hutang itu ke laki-laki. Nah, sudah nikah, sudah daulah biak, sudah bercampur. Nah, wanita itu boleh mengatakan ke laki-lakinya, "Mas, saya itu hutang 300.000 kepada B. Maka silahkan uang mahar yang 300.000 itu kamu serahkan langsung ke B." Nah, ini boleh. Ini namanya mustakrir. Mustakrir itu sudah tetap bahwa wanita itu berhak atas 300.000 dari C. Ini namanya mustakrir, sudah tetap. Oke, selanjutnya sebab jika belum bercampur, uang mahar suami pada istri tidak tetap. Tidak tetap, padahal maksudnya tidak tidak kokoh, tidak sah lah ya, tidak sah. Nah, sahnya mahar itu kalau dia sudah bercampur. Ketika dia sudah sah bercampur, maka mahar itu menjadi milik wanita. Nah, maka wanita itu boleh mengatakan pada suaminya, "Mas, tolong uang 300.000 itu kasihkan ke B karena saya hutang ke B 300.000." Nah, ini. Oke, selanjutnya
contoh yang lain. Jika seorang buruh, ya, contoh seorang buruh. Seorang buruh itu dia hutang kepada B. Nah, buruh hutang kepada B sebesar 1 juta. Nah, buruh hutang kepada B sebesar 1 juta. Maka buruh ini kan dia bekerja pada perusahaan, misal ya. Nah, bekerja pada perusahaan di akhir di akhir bulan dia akan mendapatkan gaji ya. Nah, seperti itu. Maka buruh itu dia akan mendapatkan gaji 1 juta misalnya. Maka buruh itu tidak sah untuk memindahkan hutangnya dari B ke perusahaan selama buruh itu belum selesai pekerjaannya. Nah, contoh semisal gini aja lah. Seorang buruh tani, dia hutang kepada B 1 juta. Kemudian buruh tani itu diminta oleh C. Nah, Pak, tolong garap sawah saya, cangkul sawah saya. Nanti akan saya kasih 1 juta. Nah, sebelum buruh tani itu mengerjakan cangkul sawahnya sampai selesai, maka dia belum sah mendapatkan 1 juta. Tidak sah. Nah, dia sah mendapatkan 1 juta dari C kalau dia sudah selesai mengerjakan mencangkul sawah itu. Nah, setelah dia mengerjakan setelah dia mencangkul sawah itu selesai, maka ini namanya mustaqrir. Dia sudah berhak mendapatkan 1 juta dari C. Nah, karena dia sudah berhak mendapatkan 1 juta dari C, karena dia telah menyelesaikan pencangkulan itu, maka buruh itu boleh mengatakan kepada C, Pak, nah, karena kamu akan memberikan uang saya 1 juta, sedangkan saya hutang kepada B 1 juta, maka silahkan Bapak langsung saja membayar uang 1 juta itu kepada B, karena saya hutang kepada B 1 juta. Nah, ini namanya mustaqrir, tetap ya. Artinya buruh tadi sudah berhak memindahkan hutang karena dia sudah selesai mengerjakan tugasnya. Nah, ini sah. Jadi sah karena sudah mengerjakan tugasnya. Selama dia belum mengerjakan tugasnya, maka itu belum sah. Itu belum sah dia memindahkan hutang. Oke. Karena hutang pabrik belum tetap ya. Oke. Yang ketiga, hawalah dilakukan pada hutang yang maklum. Maklum itu harus diketahui. Ya, boleh dipindahkan kalau dia sudah diketahui. Nah, contoh dia harus diketahui ya. Kalau dia tidak diketahui maka tidak boleh. Contoh seperti ini. Seorang petani hutang kepada B. Seorang petani hutang kepada B 3 juta. Nah, petani hutang kepada B 3 juta. Kemudian petani itu menanam padi. Menanam padi. Nah, kemudian datanglah C. Nah, datang ke petani itu, Pak, nanti padi kamu akan saya beli 3 juta kalau sudah panen ya. Kalau sudah panen, sudah bagus, nanti saya booking dulu 3 juta. Nah, ini padi ini masih belum diketahui apakah dia bagus atau jelek, belum diketahui. Nah, ini namanya
eh, belum diketahui atau belum maklum, belum diketahui. Ini tidak boleh dipindahkan hutang C ke B, belum boleh. Karena apa? Padinya belum diketahui apakah bagus atau jelek. Nah, apakah jadi panennya atau tidak jadi. Nah, maka kalau setelah 3 bulan padinya bagus, nah, dan jadi dibeli, maka ini barulah maklum. Tapi kalau ternyata belum 3 bulan terjadi banjir, nah kemudian padinya rusak, nah ini kan jadi bermasalah. Maka ini tidak boleh. Sesuatu itu harus maklum, harus jelas, harus tetap. Nah, jadi sesuatu dikatakan dia boleh dipindahkan hutang itu kalau hutang itu sudah maklum, sudah tetap. Nah, ini contoh. Atau contoh lagi, seorang perias pengantin. Nah, seorang perias pengantin hutang kepada B. Hutang kepada B 1 juta. Nah, hutang kepada B. Kemudian perias pengantin itu bilang kepada B, "Pak, nanti utangku akan tak pindahkan ya kalau saya dapat orderan." Nah, ini belum bisa dikatakan maklum. Ya, belum bisa dikatakan maklum. Karena apa? Saat ini orderannya belum ada. Sampai ketika nanti ada orderan kepada A tadi, kepada perias pengantin itu, nah, dan uang itu dia sudah mengerjakan tugasnya sebagai seorang perias pengantin, nah, maka barulah dia boleh memindahkan hutang. Itu selama dia belum mendapatkan orderan, ini namanya kan masih belum maklum, belum diketahui, maka dia tidak boleh memindahkan hutang. Nah, itu jadi syarat memindahkan hutang itu harus jelas, dia harus diketahui siapa orangnya, dan sudah tetap bahwa orang itu sudah ditetapkan sah untuk memindahkan hutang. Oke, saya kira bila tidak sah hawalah itu, maka bila tidak diketahui maka namanya majhul. Nah, contoh perias pengantin hutang pada B 1 juta, kemudian dia mengatakan, ya nanti kalau saya ada orderan nanti tak kasih orderannya itu orderan itu langsung bayar ke kamu. Nah, ini belum sah. Karena apa? Masih majhul, masih belum diketahui siapa yang akan mengorder, ya, belum diketahui. Nah, kapan akan diorder itu kan belum diketahui, maka ini tidak sah. Sah bila sudah diketahui siapa yang mengorder perias pengantin itu, kapan, di mana tempatnya, kemudian dia sudah mengerjakan perias pengantin, maka itu baru sah. Kalau sudah, artinya sesuatu itu sah kalau dia sudah diketahui siapa yang mengorder, kapan dia mengorder, dan dia juga sudah mengerjakan order itu. Nah, itu baru sah. Selama belum diketahui orangnya, kapannya, dan dia belum mengerjakan orderan itu, maka itu belum sah. Syarat yang keempat, harus ada kerelaan dari muhil. Muhil itu orang yang memindahkan hutang. Muhil itu kita. Muhil itu A. Syarat yang keempat itu harus ada kerelaan. Jadi kita itu harus rela. Itu kalau kita nggak rela, ya nggak bisa hutang kita dipindahkan. Itu contoh, ada orang dia hutang ke kita, dan dia dan orang lain juga hutang ke dia. Nah, maka kita nggak bisa maksa dia, udahlah utang kamu dipindahkan aja ke C, itu biar C yang membayar ke saya. Itu nggak bisa. Nah, dia harus rela dahulu, ya. Selanjutnya, namun tidak disyaratkan kerelaan dari pihak muhal, orang yang berpiutang atau muhal alaih. Jadi
B dan C tidak harus rela gitu. Karena letak permasalahannya itu ada di A. A ini orang yang punya hutang sekaligus orang punya piutang. A itu harus rela, dia memindahkan hutang itu. Nah, B dan C tidak harus rela itu karena B itu intinya dia dibayar hutang, gitu. Dia dibayar hutang. Sedangkan C intinya dia harus membayar hutang. Nah, A kita berhak menuntut C agar membayarkan hutang ke B. Nah, jadi intinya kalau saat yang keempat itu A itu harus rela memindahkan hutang itu. Nah, karena apa? Karena hawalah ini bukan ijab kabul ya. Jadi tidak pakai syarat. Tidak perlu akad ijab kabul. Tidak perlu akad ijab kabul. Karena apa? Ini bukan hawalah itu bukan domanah, bukan kafalah, bukan wasiat. Yang jelas ini tidak perlu ijab kabul. Ya hanya perlu kerelaan dari mukhil, dari A, dari kita untuk memindahkan hutang tersebut. Oke, saya kira demikian. Bila ada pertanyaan bisa dikirim lewat grup WhatsApp saja ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.